Dendam pada adikku yang kuanggap menjadi penyebab kebakaran itu tiba-tiba membakar tubuhku. Rasanya ingin kubuat ia merasakan apa yang aku dan Emma rasakan. Keajaiban tiba-tiba datang. Emma terjatuh. Pada saat terjatuh itulah ia menangis kencang. Dan tangisan itu seperti memberi semangat baru bagiku. Api yang menderu kencang tak kupedulikan jilatan panasnya di tubuhku. Yang penting bagiku adalah Emma. Ditarik nggak kuat, Emma jatuh. Tapi Emma kok bisa nangis. Saya, aduh anakku berarti saya urip. Piye caranya aku sama terus kok ini, saya bilang gitu. Langsung saya mau dibawa ke Mas Heri. Emma tak kasihkan sama Mas Heri. Langsung Mas Heri kasihkan sama Bu Mar itu, tapi jatuh lagi. Ya, saya dikeluarkan sama Mas Heri, udah bisa keluar gitu. Aku dan Emma berhasil melewati lautan api. Kami pun segera dibawa ke rumah sakit. Di sana aku melihat kakak kandungku, Nuraini dan suami serta anaknya juga terbaring dengan tubuh penuh luka bakar. Sedangkan Emma, aku tak tahu di mana dia. Kakak saya sama anak sama suami kakak saya sama Emma. Tapi kakak saya di rumah sakit 21 hari meninggal. Sebulan lebih aku dirawat di rumah sakit. Kami berempat selamat kecuali kakakku Nuraini. Nuraini meninggal karena luka bakar yang sangat parah. Aku dirawat di ruang yang terpisah dengan Emma. Aku pun tak tahu perkembangan Emma. Kupikir Emma telah meninggal. Tapi suatu hari kebahagiaan datang. Pak Ali dan buleku datang. Bule menggendong bayi. Lucu sekali. Ternyata itu Emma. Syukurlah Emma ternyata selamat. Bahagia tak terperi menyelimutiku. Namun Emma tak mau aku gendong. Ia tak mengenalku. Sedih rasanya. Nggak tahu saya kondisinya Emma itu, nggak tahu. Akhirnya Emma itu nggak apa-apa, nggak tahu saya kondisinya Emma. Emma udah pulang itu, Emma jenguk saya kan, Emma kan pakai topi, pakai sepatu, tangannya dimasukkan, nggak tahu. Saya kira kan Emma utuh gitu. Saya nggak tahu kalau Emma gini-gini, nggak tahu. Ya Tuhan, Emma bayi kecilku yang cantik dan lucu. Wajahnya, tubuhnya dipenuhi luka bakar. Kulit kepalanya mengelupas, jari-jari tangannya tidak berfungsi semestinya. Malang sekali nasib Emma. Di sisi lain ia harus tinggal terpisah dari orang tua kandungnya. Dendam pada adikku yang kuanggap menjadi penyebab kebakaran itu tiba-tiba membakar tubuhku. Rasanya ingin kubuat ia merasakan apa yang aku dan Emma rasakan. Ia telah merusak kebahagiaan dan masa depan Emma. Marah sama adik saya itu yang Santi. Kan yang ngangkat kompor kan tadinya itu loh mbak, saya nyalah kayak gue, kok anakku udah dikoyong ini, guru-guru saya bilang. Suamiku hanyalah tukang parkir. Pendapatannya pas-pasan untuk hidup sehari-hari. Akhirnya Mas Hari nekat untuk menjual penderitaan kami. Ia pergi ke berbagai tempat dengan menunjukkan foto-foto dan kopian surat kabar yang memuat mengenai kebakaran itu. Dapat. Tanggapannya gimana? Kalau dia tanya nih, anak siapa? Ini anak saya. Kasihan. Saya dia kasih 5.000, 10.000 itu saya suruh tulis sendiri, Pak. Kita nggak menolak, dia sebenarnya nggak nolak, Pak. Tapi dia beri, saya suruh tulis dulu, Pak.
terus di tempat dana donatur itu. Karena kasihan dengan Mas Hari, aku nekat pulang ke rumah. Dan karena rumah tinggal kami habis terbakar, aku terpaksa menumpang di rumah bibiku, adik kandung ayah. Ya udah masuk aja. Terima kasih ya, Bi. Iya. Karena dianggap menumpang gratisan, di sana bukannya aku diperlakukan dengan penuh kasih sayang oleh paman dan bibiku. Tapi aku justru diperlakukan seperti pembantu. Padahal saat itu kondisiku masih sangat lemah. Mentalku pun masih tergoncang. Gimana sih kalau kerja?